saya akan menjalankan tugas pertama, yaitu kapilaritas. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kapilaritas. Baik, kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau kapiler. Untuk membuktikan peristiwa kapilaritas, kita bisa eksperimen sederhana seperti berikut ini. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen ini antara lain, yang pertama 3 buah gelas bening, yang kedua pewarna makanan biru dan kuning, yang ketiga air, yang keempat 2 lembar tisu. Nah, kalau sudah siap, langsung aja lakukan langkah-langkah eksperimen yakni sebagai berikut. Nah, ini dia langkah-langkah percobaan kapilaritas. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas bening lalu susun berjajar ke samping. Anggap gelas kiri adalah gelas A, gelas tengah adalah gelas B, dan gelas kanan adalah gelas C. Yang kedua, isi gelas A dan C dengan air, sedangkan untuk gelas B biarkan kosong. Pastikan air di gelas A dan C tingginya sama. Yang ketiga, teteskan pewarna makanan kuning ke gelas A, lalu aduk merata hingga warna air berubah menjadi kuning. Yang keempat, lakukan hal yang sama pada gelas C, tapi kali ini gunakan pewarna makanan biru sehingga air di gelas C berubah warna menjadi biru. Yang kelima, selanjutnya buatlah 2 gulungan tisu, lalu celupkan salah satu gulungan tisu di gelas A dan celupkan gulungan tisu lainnya di gelas C. Kemudian, letakkan ujung atas kedua tisu tersebut hingga tersampir di sisi gelas B. Yang terakhir, selesai. Sekarang hanya tinggal menunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan. Nah, setelah menunggu beberapa saat, apa yang terjadi? Air yang berada di gelas A maupun gelas C akan merambat naik melalui pori-pori tisu hingga akhirnya menetes di gelas B. Gelas B yang semula kosong lama-kelamaan akan tersisi dengan air berwarna hijau yang merupakan campuran dari air dari gelas A yang berwarna kuning dan air dari gelas C yang berwarna biru. Nah, selanjutnya penerapan kapilaritas. Contoh penerapan kapilaritas dalam kehidupan salah satunya yaitu pada kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang berbuat dari kain yang berpori-pori kecil, sehingga api dapat terus menyala. Nah, rumus dari kapilaritas. Pada peristiwa kapilaritas, kita bisa menghitung naik atau turunnya permukaan fluida. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus seperti di samping. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul fluida sehingga pada permukaan seolah menimbulkan lapisan tipis yang mempunyai kecenderungan menyusut pada luasan permukaan. Itulah yang menyebabkan tetesan air akan terbentuk bulatan saat jatuh di udara. Sedangkan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antara meniskus dengan dinding wadahnya. Meniskus sendiri merupakan bentuk yang seolah melengkung pada fluida yang dipengaruhi sudut kontak. Ada 2 macam meniskus, yaitu cengkung dan cembung. Untuk meniskus cengkung, sudutnya bernilai antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan untuk meniskus cembung, sudutnya bernilai antara 90 derajat sampai 180 derajat. Coba perhatikan gambar di bawah ini untuk tahu perbedaan antara meniskus cengkung dan meniskus cembung. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa saat terjadi meniskus cengkung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan turun. Meniskus cembung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca, karena air memiliki gaya adhesi lebih besar atau kuat dibandingkan gaya kohesinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada
raksa yang berada dalam wadah kaca karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adhesinya. Nah, apa itu gaya kohesi dan adhesi? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka akan timbul meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan timbul meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu air yang berada dalam wadah kaca. Nah, ini contoh soal kapilaritas. Soalnya sebuah tabungan kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air, sehingga permukaan air dalam tabungan kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 Newton, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabungan kaca? Nah, di sini diketahui turunan permukaan fluidanya sama dengan 5 cm. Nah, 5 cm kita bawakan 5 kali 10 pangkat min 2 M. Nah, di sini diketahui turunan permukaan fluidanya sama dengan 5 cm. Nah, 5 cm kita bawakan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 M. Nah, tegangan permukaannya sama dengan 0,5 Newton per M dan massa jenis fluidanya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya sama dengan meter per sekon kuadrat. Jari-jari pipa kapilernya sama dengan 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 M. Nah, di sini kita ketahui rumus dari kapilaritas sama dengan turunnya permukaan fluida sama dengan 2 kali tegangan permukaan dikali cos theta per massa jenis fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan jari-jari. Nah, di sini turunan permukaan fluidanya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikalikan dengan tegangan permukaan yaitu 0,5 dikalikan dengan cos theta per massa jenis fluida yaitu 1000 dikalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 10 dikalikan dengan jari-jari yaitu 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan cos theta per 10. Maka cos theta sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Maka cos theta sama dengan 0,5. Jadi theta sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut kontaknya adalah 60 derajat. Nah, tugas yang kedua yaitu saya akan menjelaskan viskositas. Yang berikut yaitu viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida. Semakin kental fluida, maka semakin besar gaya hambatnya. Yang berikut kecepatan terminal. Kinemester, bila bola mencapai keseimbangan, maka kecepatan bola konstan. Kecepatan ini disebut kecepatan terminal. Nah, yang di samping ini yang merupakan rumus-rumusan dari kecepatan terminal. Contoh soal dari viskositas yaitu massa jenis kelereng 900 kg per meter kubik, jari-jari 1,5 meter dijatuhkan bebas ke dalam tabung berisi minyak jenis oli. Nah, jika massa jenis 800 kg per meter kubik dan koefisien viskositas 0,03 PAS, maka kecepatan terminal kelereng adalah. Nah, diketahui jari-jarinya sama dengan 1,5 M dengan massa jenis benda sama dengan 900 kg per meter kubik dan massa jenis fluidanya sama dengan 800 kg per meter kubik dan koefisien viskositasnya sama dengan 0,03
0,03 PAS. Nah, rumus kecepatan terminal sama dengan kecepatan terminal sama dengan 2/9 dikalikan dengan jari-jari pangkat 2 dikalikan dengan gravitasi per koefisien viskositasnya. Nah, lalu dikalikan dengan PB dikurangi dengan PV. Sama dengan 2/9 dikalikan dengan jari-jari 1,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 2 lalu dipangkatkan 2 dikalikan dengan 10 per 0,03 lalu dikalikan dengan 900 kurang 800. Jadi hasil kecepatan terminal kelerengnya adalah 5,0 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 meter per sekon. Nah, tugas yang ketiga saya akan menjelaskan materi hukum Archimedes. Sejarah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi bernama Archimedes. Archimedes ini adalah seorang ilmuwan yang menguasai berbagai macam bidang ilmu pengetahuan mulai dari matematika, fisika, teknik, astronomi, sampai filsafat. Jadi, awal mula tercetusnya hukum Archimedes ini bisa dibilang secara tidak sengaja. Pengertian atau bunyi hukum Archimedes dilansir dari Lewis-Carroll, hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dengan kata lain, hukum Archimedes ini menjelaskan mengenai hubungan gaya berat dengan gaya apung pada suatu benda ketika dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air. Gaya apung itu sendiri merupakan gaya yang ke atas suatu benda yang dimasukkan ke dalam air. Dengan adanya gaya apung yang dihasilkan oleh benda, maka benda yang ada di dalam air akan terasa ringan diangkat ketimbang saat diangkat daratan. Nah, ini rumus dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes akan menghitung gaya tekan ke atas atau gaya tekan ke atas satuan Newton. Dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama massa jenis fluida. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar kecil jenis fluidanya, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Yang kedua, volume benda. Semakin besar volume benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Yang ketiga, gravitasi benda. Semakin besar gravitasi benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gaya gravitasi benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Jenis benda dalam air. Jenis benda di dalam air. Dengan hukum Archimedes, kita bisa mengelompokkan benda menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut diantaranya adalah benda tenggelam, terapung, dan melayang. Benda bisa tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda tersebut. Sedangkan benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Untuk benda yang bisa mengapung terjadi saat gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Nah, yang pertama yaitu benda tenggelam. Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Yang kedua, benda melayang. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Yang ketiga, benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Contoh soal hukum Archimedes. Diketahui sebuah benda bervolume 0,5 m3 tercelup seluruhnya dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika G sama dengan 10 m per sekon pangkat 2, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar. Nah, diketahui volume satuannya sama dengan 0,5 meter kubik dan
Massa jenis satuannya sama dengan 1.500 kg per meter kubik. Gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya gaya tekanan ke atas satuan Newton. Jadi, rumus gaya tekanan ke atas satuan Newton sama dengan massa jenis satuan dikalikan dengan gaya gravitasi satuan dikalikan dengan volume satuan. Nah, jadi gaya tekanan ke atas satuan Newton sama dengan 1.500 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 7.500 Newton. Jadi, benda akan mengalami gaya ke atas sebesar 7.500 Newton.